حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada al-aslul awal yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam al-usul sittah ini. Pokok yang awal ini apa intinya? Indah Pak Agus. Al-aslul awal, dan sampai kita lupa. Intinya apa? Nah, intinya adalah apa? Mengikhlaskan amalan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kemudian dibahas sebagai penyempurna pada pokok ini hal-hal seputar tauhidullah tabaraka wa taala. Dan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan tauhidur rububiyah. Nah, yang tauhid ini merupakan tauhid yang telah terfitrahkan pada diri-diri manusia, dan tidak mengingkari tauhid ini seorang pun dari kalangan manusia kecuali segolongan yang sangat sedikit, yang pengingkarannya pun pengingkaran yang apa? Bentuknya penyombongan diri, padahal hatinya mengakui. Seperti yang terjadi pada siapa? Wahyu. Yang mulutnya mengingkari rububiyah padahal hatinya mengakuinya. Seperti pada Fir'aun. Apa buktinya bahwasanya dia mengakui rububiyah? Indah Rifki. Naam, qaulullah azza wa jalla fi suratin Naml wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Nah, kemudian penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid rububiyah, akhwan. Walaupun tauhid ini telah terfitrahkan, tapi penyimpangan-penyimpangan padanya tetap ada. Nah, ada penyimpangan yang totalitas sehingga seseorang dikatakan tidak benar dalam tauhid rububiyahnya dan dia hukumnya kafir, dan ada yang sifatnya syirik asghar. Secara umum ada 3 jenis disebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa itu Ismail? Mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala secara asalnya. Dan mengingkari wujud Allah seperti keyakinan siapa ini? Syuyu'iyun. Siapa itu Syuyu'iyun? Yang disebut dengan Syuyu'iyun siapa? Apa Mujahid? Orang-orang ateis, komunis, ya. Bahasa Arabnya apa? Syuyu'iyah. Pemahaman ateis Syuyu'iyah. Orang-orangnya Syuyu'iyun, Ishtirakiyun. Ini sama. Misalnya Syuyu'i, Ishtiraki. Ateis, ya komunis. Jadi mereka mengingkari adanya Allah. Kemudian yang kedua apa, Abul Hasan? Di antara bentuk-bentuk penyimpangan dalam tauhid rububiyah
Kalau tadi yang pertama mengingkari adanya Allah secara totalitas, mereka tidak mengakui adanya Allah. Ini paling parahnya. Walaupun hatinya sebenarnya apa? Tidak seperti itu. Tetap akan mencari sesuatu yang mereka ibadah. Hah? Yang kedua apa? Apa? Mukasya. Yaitu mengingkari sebagian kekhususan Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka ingkari. Contohnya apa? Mengingkari sebagian kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini adanya Taib, tapi ada enggak yang menyatakan itu ada pencipta selain Allah? Biasanya kalau tidak mengakui Allah itu sebagai pencipta, ini meniadakan rububiyah secara totalitas. Misalnya apa? Keyakinan orang-orang apa? Ba'thi. Ya. Hizbul Ba'thi dulu yang masyhur di mana? Di Irak di zamannya Saddam Hussein. Yang mereka mengingkari apa? Adanya hari kebangkitan. Tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Ini pengingkaran terhadap sebagian rububiyah. Kemudian yang ketiga apa, Abah Muhammad? Abah Ahmad. Memberikan sebagian hak rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya? Apa contohnya? Misalnya keyakinan orang-orang Sufiyah tentang apa wali-wali mereka yang mampu memberikan rezeki, mampu memberikan keturunan dan seterusnya. Bisa dilihat di halaman 14 sampai 15. Itu dikumpulkan dengan bagus oleh pensyarah hafizahullah taala tentang apa? Tentang al-inhiraf fi tauhidir rububiyah. Yang kalau dirinci akan sangat banyak contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, anwa'u rububiyatillahi ala khalqih. Jenis-jenis rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas para makhluknya. Rububiyatullahi ala khalqihi ala naw'ain. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala atas para makhluk itu terbagi menjadi dua jenis. Ar-rububiyatul 'ammah yang pertama, dan yang kedua rububiyah khassah. Ya, rububiyah yang umum, al-'ammah. Yang kedua rububiyah yang khassah, maksudnya khusus. Maksudnya yang umum itu bagaimana? Al-'ammah wa hiya li jami'in nas. Rububiyah yang umum itu untuk keseluruhan manusia. Barrihim wa fajirihim, mu'minihim wa kafirihim. Yang baiknya maupun yang bejatnya, yang mukminnya maupun yang kafirnya. Jadi mereka semua berada di bawah pengaturan Allah. Dan makhluk ciptaan Allah. Ini makna rububiyah yang amah. Wahiyya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi masalihihim. Yaitu berupa penciptaan Allah terhadap para makhluk. Ini rububiyah apa ini? Penciptaan terhadap para makhluk. Rububiyah apa, Abdurrahman? Abdurrahman, antum apa sukaina? Rububiyah yang amah. Baik. Berarti kita sepakat kalau saya mengambil Abdurrahman, yang dimaksud Abdurrahman kisaran, ya kisaran itu kan.
Kalau yang kisaran yang mana? Antum ya mana antum? Abdurrahman mana? Hah? Medan. Abdurrahman Medan. Antum Abdurrahman kisaran. Baik. Satunya lagi Abdurrahman? Hah? Mana jama? Kaltim. Baik. Satunya lagi? Hah? Abdurrahman kecil. Baik. Nah, rububiyah amah ini yaitu apa? Penciptaan terhadap para makhluk. Kemudian pemberian rezeki kepada mereka dan pemberian petunjuk kepada mereka untuk hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan mereka. Inilah yang dimaksud dalam ayat apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga memberikan petunjuk untuk bisa apa? Bertahan hidup. Makanya burung, nah, mereka walaupun tidak sekolah ya, tetap apa? Dapat rezeki, ya tidak? Keluar dari sarangnya. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Cara untuk mencari rezeki, kemudian insting untuk apa? Mencium di sana ada sesuatu yang bisa dimakan, baik itu ulat atau yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Petunjuk. Nah, ayam sehingga dia mencari dengan cakarnya, mengorek-korek tanah di balik untuk mencari cacing misalnya, atau hewan-hewan yang lain yang memang diciptakan untuk jadi mangsanya. Itu hidayah dari Allah, hidayah yang sifatnya umum, yang masuk dalam apa? Rububiyah ammah. Paham? Nah, ketika Fir'aun bertanya kepada Musa alaihi salatu wassalam, qala fama rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini yaitu Rabb kami adalah yang telah memberikan penciptaan, kemudian memberikan hidayah. Jadi Allah menciptakan kita tidak dibiarkan sudah diciptakan tok, sudah tidak. Tapi dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita bisa bertahan hidup. Diberi hidayah untuk bisa apa? Untuk bisa mencari rezekinya, melangkahkan kakinya. Nah, ke arah mana yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan rezeki untuk. Nah, ketika mereka kedinginan mencari penutup tubuhnya untuk menghangatkan dan seterusnya. Nah, hidayah yang sifatnya umum. Kemudian ar-rububiyatul khassah, rububiyah yang sifatnya khusus, apa itu? Wahiya tarbiyatuhu li auliyaihil mu'minin, yaitu pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala untuk wali-walinya yang beriman. Fayurabbihim bil imani wa yuwaffiquhum lah wa yukammiluhum wa yadfa'u anhumus sawarifa wal awaiqal ha'ilata bainahum wa bainah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka dengan iman, sehingga mereka terjaga. Hidup di dunia tidak seperti binatang. Kemudian Allah berikan taufik untuknya dan Allah sempurnakan mereka, dan Allah tolak dari mereka penghalang-penghalang yang akan menghalangi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah berikan hidayah untuk seorang bisa bertobat dari dosa. Dosa kan penghalang antara hamba dengan Allah. Kalau tidak bertobat, maka akan ada penghalang yang sangat besar. Bahkan sebagaimana dikatakan apa? Bahwasanya
Al-kabair baridul kufri. Dosa-dosa besar itu barid, ibarat pos yang akan mengantarkan pada kekufuran. Kalau terus dosa besar tidak bertobat, bisa jatuh dalam kekufuran. Kenapa? Dosa akan menarik pada dosa berikut. Nah, ini tarbiyah yang khasah. Wa haqiqatuha, dan hakikat rububiyah khasah ini apa? Secara ringkas yaitu tarbiyatut taufiqi li kulli khair wal ismati an kulli syarr. Sebagaimana ungkapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa. Jadi hakikat rububiyah khasah yaitu tarbiyatut taufiq li kulli khair. Yaitu pemeliharaan Allah kepada hamba dengan apa? Pemberian taufik untuk bisa mendapatkan semua kebaikan dan penjagaan dari semua keburukan. Wal ismah an kulli syarr. Dan rububiyah khasah inilah ikhwan yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai luput dari kita. Adapun rububiyah ammah maka itu semuanya dapat. Semuanya dapat, yang mukmin maupun kafirnya. Tapi kalau rububiyah khasah tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini diingat-ingat. Baik, nah, keliru melihat tadi. Jadi tarbiyatut taufiq li kulli khair wal ismah an kulli syarr. Ungkapan dari apa? Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Bukan Syekhul Islam. Keliru melihat tadi. Kemudian tauhid rububiyah la yakfi wa laysa huwal ghayatu fit tauhid. Seharusnya tandanya tanda seru ini, bukan tanda tanya, karena peringatan. Tauhid rububiyah itu tidak cukup. Dan bukanlah tauhid rububiyah itu merupakan tujuan dalam apa? Dalam dakwah tauhid. Yang menjadi tujuan dalam tauhid bukan untuk mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, karena itu sudah terfitrahkan. Dan ini telah kita lewati dalam Al-Qawaidul Arba', bukti yang sangat jelas bahwasanya tauhid rububiyah tidak cukup. Dalam kaidah keberapa itu? Dalam kaidah keberapa? Hudzaifah? Kaidah yang pertama, sangat jelas ya kan? Bahwasanya orang-orang musyrikin sudah mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah tapi tidak memasukkan mereka dalam Islam. Qala la yasihhu imanu ahadin wa la yatahaqqaqu tauhiduhu illa idza wahhada Allah fi rububiyyatih. Lakin hadha an-naw'u min at-tauhid laysa huwa al-ghayatu min ba'thihi ar-rusuli min bi'tsati ar-rusuli alaihimus salam. Nah, tidak sah keimanan seseorang dan tidak akan terwujud tauhidnya kecuali apabila dia mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Ini jelas karena itu salah satu jenis tauhid. Harus tauhid rububiyah diwujudkan. Tapi sekedar mewujudkan jenis tauhid ini saja, nah, bukanlah merupakan tujuan dari diutusnya para rasul. Wala yunji wahdahu min adzabillahi ma lam ya'til 'abdu bilazimihi wa huwa tauhidul uluhiyah. Dan tidaklah akan menyelamatkan tauhid rububiyah ini secara sendirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mendatangkan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhidul uluhiyah. Jadi seorang hamba tidak akan selamat dari azab kalau hanya beriman dengan tauhid rububiyah saja sampai mewujudkan apa konsekuensinya. Kalau kamu betul-betul mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, konsekuensinya apa? Ya, mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Kenapa? Karena dialah yang pantas untuk diibadahi semata. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa amma tauhidur rububiyyati alladhi aqarra bihi al-khalqu wa qarrarahu ahlul kalam
fala yakfi wahdahu bal huwa minal hujjati alaihim. Kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, adapun tauhid rububiyah yang para makhluk mengakuinya dan juga ditetapkan oleh ahlul kalam, maka tidak cukup dengan sendirinya, bahkan itu merupakan hujjah atas mereka yang akan menghujat. Kalau kalian meyakini rububiyah, kenapa kok tidak beribadah kepada zat yang memiliki kekhususan rububiyah tersebut? Nah, ini hujatan atas para pelaku kesyirikan dari semua jenisnya. Wa qala Allah, mujarradul iqrari bi anna Allaha rabbu kulli syai' la yakunu tauhidan hatta tashhada an la ilaha illallah. Beliau mengatakan sekedar mengakui bahwasanya Allah itu Rabb segala sesuatu, pencipta, pengatur dan pemilik jagat raya. Inilah yakunu tauhidan, bukanlah merupakan tauhid hatta tashhada an la ilaha illallah, sampai engkau mempersaksikan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kama qala ta'ala, ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sebagaimana Allah katakan, tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu menyekutukannya. Qala Ikrimah rahimahullah, tas'aluhum man khalaqa samawati wal arda fayaquluna Allah wa hum ya'buduna ghairah. Ini maksudnya. Mereka beriman kepada Allah dari sisi rububiyah, tapi menyekutukan dari sisi uluhiyah. Ini maksud ayat. Makanya Ikrimah menafsirkan, engkau bertanya siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah, dalam keadaan mereka beribadah kepada selain Allah. Baik. Nah, kita selesai dari pembahasan tauhid rububiyah, ya kawan, diingat-ingat. Yang pertama maknanya. Baik, dari isi makna. Kemudian dalil tentang apa? Tauhid rububiyah, yang ini juga harus digandengkan dengan kaidah pertama dalam Al-Qawaidul Arba'. Juga masalah ada tidaknya mengingkari rububiyah, juga bentuk-bentuk penyimpangan dari sisi rububiyah. Kemudian jenis rububiyah Allah atas makhluknya. Dan tanbih terakhir penting bahwasanya dakwah para rasul tidak terfokus pada apa? Pada penetapan tauhid rububiyah, karena ini sudah terfitrahkan. Dan tidak cukup kalau sekedar mengakui tauhid rububiyah untuk seorang bisa selamat. Sekarang kita masuk pada jenis tauhid yang kedua, tsaniyan tauhidul uluhiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, huwa ifradullahi bi af'alil ibad. Ini pengertian yang paling ringkas. Ya, pengertian tauhidul uluhiyah yaitu ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perbuatan-perbuatan hamba yang diserahkan semata-mata untuknya. Maksudnya apa? Di sana ada ibarat yang lebih gamblang, yaitu ifradullahi bil ibadah. Ini maksudnya, itu mengisahkan Allah dengan peribadatan. Au huwa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Ya rahmat. Atau dengan kata lain, mengisahkan Allah dengan semua jenis-jenis ibadah, al-zahirati wal batinah, qaulan wa amalan, baik yang zahir maupun yang batin, perkataan maupun perbuatan. Wa nafyul ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan man kana, dan meniadakan peribadatan dari semua hal selain Allah. Siapapun itu, baik malaikat maupun nabi, apalagi benda-benda yang mati seperti bebatuan dan patung-patung. Qala wa arafahu al-'allama as-Sa'di rahimahullah bi ta'rifin jami'in dzakara fihi hadd hadha ta'rif.
wa tafsirahu wa arkanah. Imam As-Sa'di telah memberikan definisi dengan definisi yang mencakup. Beliau sebutkan padanya batasan definisi ini dan penafsiran serta rukun-rukunnya. Maka kita baca ini dipahami dengan baik. Faqala, beliau katakan, fa amma haddu wa tafsiruh wa arkanuhu, adapun batasan tauhid uluhiyah dan tafsirnya serta rukun-rukunnya, bahwa yaitu an ya'lama wa ya'tarifa ala wajhil ilmi wal yaqini anna Allah huwal ma'luhu wahdahu al ma'budu ala al haqiqah, yaitu yaitu seorang hamba itu mengilmui dan mengakui. Ya'lam mengilmui, ya'tarif mengakui, i'tiraf. Kalau sekedar tahu tapi tidak mengakui, ya tidak bermanfaat. Tapi dia tahu juga mengakui, dan pengakuan ini ala wajhil ilmi, ya pengakuan di atas ilmu dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ma'luhu wahdahu al-ma'budu 'alal haqiqah, yaitu zat yang diibadahi satu-satunya dan yang diibadahi secara hakiki. Al-ma'luh dan al-ma'bud sama. Jadi intinya apa? Seorang itu harus mengilmui dan mengakui di atas ilmu dan yakin bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi secara hakiki. Wa anna sifatil uluhiyah wa ma'aniha laisat mawjudatan bi ahadin min makhluqin, dan mengilmui bahwasanya sifat-sifat uluhiyah serta makna-makna uluhiyah tidak ada pada seorang pun dari kalangan makhluk. Wala yastahiqquha illallah ta'ala, dan tidak pantas untuk mendapatkannya kecuali Allah semata. Nah, ini penjelasan tentang tauhidul uluhiyah yang harus diwujudkan pada diri kita. Fa idza arafa dzalika wa i'tarafa bihi haqqan afradahu bil ibadati kulliha. Maka apabila dia telah mengetahui dan mengakui secara hakiki, maka dia akan mengisahkan Allah dengan semua ibadah, adz-dzahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Fa yaqumu bi syara'il islamil zahirah, sehingga dia menunaikan syarat-syarat Islam yang zahir. Makanya kalau mengakui tauhid uluhiyah katanya kok tidak menegakkan syarat Islam yang zahir, tidak dikatakan apa? Ahli tauhid. Kas salati waz zakati was shaumi wal haji wal jihad, seperti salat, zakat, puasa, haji, jihad, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar, wabirril walidain, wasilatil arham, wal qiyam bi huquqillahi wa huquqi khalqih, dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Ini harus baik apa? Yang baru masuk Islam maupun yang sudah memiliki ilmu yang sangat mendalam di dalam keislamannya. Tidak ada satupun seorang makhluk yang boleh keluar dari apa? Dari syariat Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Kalau para anbiya wa rasul saja mereka melaksanakan syariat, apalagi mereka-mereka yang di bawah para rasul. Walaupun diistilahkan wali, setinggi apapun kewalian seseorang, tidak akan mencapai derajat diperbolehkan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan telak untuk orang-orang sufiyin, kawan. Keluar dari syariat beliau, maka
itu berarti apa? Berarti kufur, terbatalkan Islamnya. Kalau seorang meyakini ada salah satu dari pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh keluar dari syariat Islam, boleh tidak sholat, boleh tidak puasa tanpa ada uzur. Nah, wa yaqulu bi usulil iman, dan meyakini pokok-pokok keimanan. Al-imani billahi, iman pada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, pada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, dan beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan iman terhadap takdir, nam khairihi wa syarrihi lillah, bahwasanya takdir yang baik dan buruknya itu semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Nah, la yaqsudu bihi gharadan min al-aghradi ghairi ridha rabbih. Dia tidak memaksudkan tujuan dari tujuan-tujuan selain mendapatkan keridhaan Rabb-nya. Inilah ikhlas. Berarti dalam beribadah tadi harus ikhlas. Tidak bisa dikatakan mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyahnya kalau tidak ikhlas dalam ibadah. Dan bentuk ikhlas ini, ikhwan, yaitu mengharapkan ridha Rabb-nya. Na'am wa talabi thawabih, dan mengharapkan pahala. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharapkan apa-apa. Ini salah. Nah, tidak dikatakan mukhlis kalau tidak mengharapkan apa-apa. Seorang beribadah harus berharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya. Serta apa? Takut dari adabnya ini. Adapun seorang mengartikan ikhlas tidak mengharapkan apa-apa, ini pengertian yang salah kaprah. Nah, harus seorang punya harapan pada Allah. Bahkan semakin besar harapan dia kepada Allah, semakin utama ibadahnya. Mutabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia mengikuti pada ibadah-ibadah tersebut dan keimanan tersebut terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penafsiran yang sangat gamblang untuk tauhidul uluhiyah diingat-ingat. Fa'aqidatuhu ma dalla 'ala al-kitab wa sunnah wa a'maluhu wa af'aluhu ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Sehingga akidahnya, yaitu apa-apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, dan amalan-amalan serta perbuatannya, yaitu apa-apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya syariatkan, wa akhlaquhu wa adabuhu al-iqtida'u bi nabiyhi fi hadihi wa samtihi wa kulli ahwalihi. Sedangkan akhlak dan adabnya yaitu meneladani nabinya pada apa? Pada petunjuk dan sifat-sifat serta kondisi-kondisi beliau secara keseluruhan. Nah, kalau muslim seperti ini, ikhwan, akan tercapai kebaikan yang sangat, dan juga tercapai kemuliaan yang tinggi. Akidahnya lurus, amalannya bagus, akhlaknya apa? Akhlaknya terpuji. Nah, itu semuanya terpancar dari tauhid. Ya, terpancar dari tauhidul uluhiyah. Baik. Barakallahu fiikum. Ada pembahasan berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi.